Shalom Bapak Ibu. Ada sebuah ayat di dalam Alkitab yang membuat saya berpikir ya. Ini sebuah perintah untuk kita, sebuah himbauan untuk kita ya, supaya kita lebih terfokus ya, hidup di dalam kekudusan. Ayatnya di 1 Petrus 1 ayat 16 ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Makna dari ayat ini, ayat yang mengacu pada perjanjian lama ya, dari Imamat 11 ayat 44 dan Imamat 19 ayat 2, di mana Allah memerintahkan Israel untuk hidup kudus ya, karena Allah sendiri adalah kudus. Di dalam perjanjian lama, kekudusan menandakan pemisahan, yaitu dikhususkan bagi Allah. Juga menandakan kesucian moral, yaitu tidak bercampur dengan dosa. Ya. Jadi dasar dari firman ini adalah sebuah sifat Allah ya. Kekudusan bukanlah pilihan, melainkan panggilan. Allah adalah kudus, seperti yang dikatakan di Yesaya 6 ayat 3 ya. Maka umatnya harus mencerminkan karakternya. Kekudusan adalah standar ilahi ya, bukan ukuran manusia. Jadi kalau firman ini mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus, bukan berarti bahwa kita harus bisa sekudus Allah, Bapak Ibu ya. Misalnya, apakah bisa sekudus Yesus? Jelas tidak, karena Yesus tidak berdosa dan kita masih bergelimang di dalam dosa, Bapak Ibu ya. Kudus berarti hidup berbeda. Kekudusan berarti tidak ikut pola dunia, Bapak Ibu, melainkan hidup sesuai dengan firman itu. 1 Petrus 1 ayat 14 dan 15 itu menegaskan ya, jangan lagi menuruti hawa nafsu ya, melainkan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Artinya pola pikir, perkataan, dan tindakan orang percaya itu harus berbeda, harus mencerminkan Allah itu. Kudus sudah pasti bukan kesempurnaan ya, tapi respon manusia. Manusia tidak bisa kudus dengan kekuatan sendiri. Kekudusan adalah anugerah Allah melalui Kristus ya, Ibrani 10 ayat 10 ya. Namun manusia beriman dipanggil untuk mengejar kekudusan, Ibrani 12:14 ya, sebagai bukti kasih dan ketaatannya kepada Allah ini. Ibrani 12:14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi makna teologisnya Bapak Ibu, kekudusan sebagai identitas, identity. Kita kudus karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus ya. 1 Petrus 1 ayat 18-19 ini dikatakan ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kekudusan adalah panggilan Bapak Ibu ya. Berarti hidup kudus adalah konsekuensi dari status kita sebagai umat Allah. Kekudusan sebagai tujuan supaya dunia melihat Allah melalui kesaksian hidup kita, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagaimana Bapak Ibu aplikasi praktis kita dalam meraih kekudusan di dalam pikiran Bapak Ibu? Jaga hati dan pikiran dari hawa nafsu atau pikiran kotor ini. Di dalam perkataan, gunakanlah kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang merusak Bapak Ibu. Di dalam perbuatan, hidup jujur, adil, penuh kasih, dan menjauhi dosa. Di dalam ibadah, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, Roma 12 ayat 1.
Karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, demi kemuliaan Allah, saya menasihatkan Anda supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadilah kudus, karena aku kudus. Berarti, sebagai umat Allah yang sudah ditebus oleh Kristus, kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia, mencerminkan sifat Allah yang kudus, dan menjadikan seluruh aspek hidup kita sebagai persembahan yang berkenan baginya. Jadilah kudus, karena aku kudus. Apakah cukup berarti kita bisa sekudus Yesus? Yesus adalah Allah yang tanpa dosa. Kekudusannya sempurna, mutlak, dan tidak bisa dicapai oleh manusia berdosa. Kekudusan ini bukan sekedar tidak berdosa, Bapak Ibu, tetapi sifat ilahi yang menjadi nature Allah sendiri. Dalam hal ini, kita tidak mungkin bisa sekedar Yesus. Ketika Allah berkata, jadilah kudus, maksudnya bukan kita mencapai tingkat kekudusan absolut yang sama seperti Allah, tetapi kita hidup sesuai dengan standarnya. Kekudusan dalam arti ini bisa berarti, pertama, dipisahkan untuk Allah, tidak sama dengan dunia. Kedua, berjalan di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Dan yang ketiga, mengejar kekudusan praktis setiap hari, yaitu hidup menjauhi dosa, Bapak Ibu. Jadi, kekudusan kita adalah kekudusan yang partisipatif. Kita ikut serta di dalam kekudusan Allah melalui Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 14 berkata, sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Artinya, di hadapan Allah kita sudah diperhitungkan kudus karena karya Kristus, dan dalam kehidupan sehari-hari kita terus dikuduskan. Proses sanctification ini, Bapak Ibu, ya. Jadilah dimaksudkan berusahalah sedapat mungkin, berusahalah sekuat mungkin, berusahalah sedapat-dapatnya. Ini kata jadilah di dalam perintah jadilah kudus sebab aku kudus memang bukan berarti harus bisa sampai level kekudusan absolut seperti Allah, melainkan lebih ke arah pertama, perintah hidup yang selaras dengan Allah. Jadilah di sini sifatnya imperatif, Bapak Ibu. Allah mau umatnya hidup sesuai dengan karakternya. Jadi bukan sekedar nasihat, tapi panggilan untuk sungguh-sungguh mengarahkan hidup ke arah kekudusan ini. Yang kedua, usaha yang didukung oleh anugerah. Benar kan? Kita tidak mungkin mencapai kekudusan absolut tanpa dosa seperti Yesus. Tapi Allah tidak menuntut yang mustahil, Bapak Ibu. Kekudusan yang dimaksud adalah hidup bukan dari dunia, dipisahkan dari Allah tadi, menolak dosa, dan terus bertobat. Berusaha sedapat mungkin itu meneladani Yesus dalam kasih, kebenaran, dan kemurnian. Jadi, berusahalah sedapat mungkin itu tepat. Namun bukan usaha manusia semata, ya. Roh Kudus juga menolong kita di dalam proses ini. Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Peta rohani menuju hidup kudus ini ada petanya, Bapak Ibu, ya. Sekedar petunjuk arah ini, ya. Pertama, dasar kekudusan itu adalah sebuah identitas baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Status kita kudus, ya, kudus, dipisahkan bagi Allah ini tadi, ya. Kekudusan bukan dimulai dari usaha manusia, tapi anugerah Allah. Identitas baru
Bapak Ibu, baru perilaku. Yang kedua, panggilan kekudusan itu jelas hidup berbeda. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hidup kudus tidak lagi ikut pola dunia, tapi hidup sesuai firman. Kudus berarti berbeda, bukan aneh. Berbeda di dalam kasih, kejujuran, kesucian, pengampunan. Itu hidup kudus adalah menolak pola lama intinya. Yang ketiga, proses kekudusan. Proses ini tidak instan Bapak Ibu, melainkan pertumbuhan terus-menerus hari per hari. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan itu proses sanctification, dimurnikan tiap hari lewat firman dan Roh Kudus. Caranya Bapak Ibu, ya berdoa, ya, membaca firman, persekutuan, pelayanan, menjaga hati dan pikiran kita, ya. Jadi kudus adalah satu proses belajar taat setiap hari. Bukti kekudusan. Nah, setelah yang tadi di atas ya, proses dan lain sebagainya, sekarang ada bukti. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hidup kudus nampak di dalam buah roh. Bukan sekedar tidak berbuat dosa Bapak Ibu ya, tapi mewujudkan karakter Allah dalam tindakan. Nah, kalau sudah ada buktinya, maka tampak nyata bahwa tujuan kekudusan adalah kemuliaan Allah. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Berarti hidup kudus bukan demi kebanggaan diri Bapak Ibu, tetapi agar Allah dimuliakan. Dunia melihat Allah melalui kesaksian kita, ini yang penting. Dan kudus adalah hidup memuliakan Allah. Jadi ringkasan visual ini urutannya adalah sebagai berikut ya. Pertama, ditepus dulu ya, statusnya kudus, ini sebagai identitas kita. Kemudian hidup berbeda, menolak pola dunia, ini sebagai panggilan Bapak Ibu. Dan kemudian dimurnikan setiap hari oleh Roh Kudus dan firman, ini suatu proses atau sanctification. Dan yang berikutnya mulai tampak bukti, buah roh nyata di dalam hidup, dan pada akhirnya muliakan Allah. Tujuan akhirnya adalah memuliakan Allah. Demikian Bapak Ibu, semoga Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Amin.